Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Dimas, Iya, apa kabar Mas? saya dengan Dimas. Iya. Mas Ara ya? Arabet. Oh, Arabet. Iya. Oke. Nah, pemirsa Kisiksi, sekarang saya sudah berada di Jalan Kong Ali, Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Mas ya? Betul. Sekarang di sebelah saya sudah ada Mas Dimas, sang pemilik usaha yang dikenal dengan Chicken Spade. Spade. Apa Iya. itu Chicken Spade? Iya. Chicken Spade itu kita bergerak di bidang kuliner, Mas ya. Jadi kita menawarkan di sini bisa dilihat kita menawarkan ayam kulit goreng crispy, paru dan disertai dengan serundeng. Kita itu merupakan bisnis kuliner yang marketingnya lewat GrabFood, GoFood, ShopeeFood dan Traveloka Eats. Oke. Ceritain dong, awal mulanya nih Mas Dimas membuat usaha ini tuh apa? Nah, ceritanya gini, jadi saya itu kebetulan suka makan dan kita memang foundernya itu ada 3. Kita teman semasa kuliah ya, Oke. Mas Ara ya. Jadi kita itu suka dulu main poker. Oh. Nah, main poker, akhirnya kita mendirikan Chicken Spade. Nah, chicken itu ayam, spade itu kasta tertinggi dalam permainan poker. Nah, kenapa sih ayam yang yang diusung? Karena memang semua mayoritas masyarakat Indonesia suka dengan ayam ya. Nah, ayamnya itu kita ada ayam bacem dan ayam goreng. Tapi di sini kita juga menyediakan kulit. Nah, ini kulitnya ini lagi in nih sekarang, lagi booming nih. Tapi kita beda nih. Kenapa bedanya? Karena kita menyediakan ayam baceman. Oke. Nah, ini rasanya kuat banget nih, ada rasa asin dan manisnya. Nah, itu cerita awalnya tentang Chicken Spade seperti itu. Sudah berapa lama berjalan nih usaha ini? Sudah. Chicken Spade didirikan di Agustus 2020 Oke. dan kita memang baru setahun sih untuk merunning usaha ini. Gitu. Tujuan segmentasi Mas Dimas dan teman-teman untuk produk ini tuh siapa saja sebenarnya? Dari usia berapa sampai berapa? Siapa sajanya ini memang kita menyasarnya masyarakat yang range-nya lebih luas ya, dari umur 17 sampai 45 tahun karena memang semua orang suka dengan ayam sih. Gitu. Jadi kita yakin dengan adanya Chicken Spade ini orang juga makin banyak dari berbagai kalangan bisa menikmati, mencoba merasakan Chicken Spade ini gitu. Oke. Nah, kemudian ini bentuknya seperti apa? Frozen kah atau seperti apa? Nah, bentuknya saat ini kita memang hanya di ready to eat, produk yang memang bisa langsung dimakan. Jadi kalau pesan lewat ojol gitu kan, nanti bisa mereka itu tinggal terima dan langsung makan. Jadi udah rapih lah gitu, praktis sekali gitu dan nyaman dalam memakannya. Udah ada sambelnya, udah ada serundengnya, udah lengkap lah gitu. Oke. Untuk bahan baku utama kan ayam ya. Betul. Boleh tahu ayam digunakan itu ayam apa nih? Kampung. Ayam yang digunakan adalah ayam broiler sih yang kita gunakan gitu. Jadi ayam dengan kulit, dengan paru dan serundeng. Oke, Mas Dimas ini juga saya mau tahu nih alasan terkait usaha ini tuh Iya. kan mayoritas dari sisi online ya marketingnya. Betul, Nah, betul. kenapa nggak dibuka di resto A, B, di berbagai tempat? Itu kenapa alasannya? Ya, karena gini, di masa pandemik seperti ini kita juga ingin mendukung upaya pemerintah dalam memutus rantai corona. Jadi kita memang semua serba online. Apalagi sekarang target kita kan milenial ya. Milenial itu memang sukanya online kebanyakan sekarang. Nah, terus kenapa selain itu alasannya? Karena kita mengusung konsep ghost kitchen. Jadi memang kita menghemat semua expense ya. Kalau resto kan terlalu besar nih overheadnya. Nah, kalau yang ghost kitchen ini kita hanya seperti ini, rumahan seperti ini, nanti mereka bisa pesan lewat tim ojol ini gitu. Jadi kita memutus rantai corona, penghematan overhead juga, terus kita juga pengen bersih gitu. Kalau di resto kan dia banyak banget kotoran. Kalau dengan seperti ini kan kita sudah lebih praktis lah. Itu teman-teman ini. Ambil bola langsung. Iya, gitu betul, jalan ya, langsung cepat take away gitu. Oke, Mas ini kan dari sisi gambar yang kita ada pemirsa Kisiksi untuk melihat langsung produknya seperti apa. Oh, boleh. Oke. Yuk kita lanjut Ayo pemirsa kita lihat di sebelah mana Mas Dimas? kita ke dalam. Ayo. Ayo Mas. Oke, Mas Dimas, sekarang sudah ada nih produk-produknya nih. Ada apa aja Mas Dimas? Nah, ini mau saya jelasin nih. Tadi kan ke dalam kan sebenarnya Chicken Spade ini apa aja sih kan gitu. Betul. Bisa saya ambil ya. Boleh, boleh. Oke. Nah, ini kita mulai dari produk
yang paling pertama yang tadi saya bilang, jadi ini produknya makin ke atas makin lengkap seperti permainan poker. Jadi pertama itu produknya 10 all in. Ini kita sediakan untuk telur, paru, kulit ayam goreng crispy beserta dengan serundeng. Nah ini kenapa sambalnya kita plastikan, karena biasanya itu tercecer di perjalanan. Jadi kita nggak mau konsumen itu jadi ribet gitu. Nah nanti kalau untuk membeli ini paketannya sekalian dengan garpu dan sendok. Oh, oke. Sudah lengkap ya? Lebih lengkap. Oke. Oke. Yang kedua ini posisinya si jack. Jack. Nah ini untuk kulit dan paru beserta dengan serundeng. Nah cuma untuk sampai saat ini kita belum menemukan nih, nantinya kita akan mengisi lah untuk jack ini. Jadi lebih lengkap daripada si 10 seperti dengan permainan poker tersebut. Oh, gitu. Akan inovasi ke depannya. Inovasi ke depannya. Oh, oke. Kemudian apa lagi nih? Oke. Yang ketiga ini adalah Queen All In. Oke. Ya. Jadi dia ini produknya sama, cuma pembedanya adalah Queen. Jadi Queen itu kita sebut dengan ayam bumbu coklat. Ayam bumbu coklat. Ayam bumbu coklat, tapi sebenarnya ayam bumbu coklat itu ayam goreng, Mas. Oh, ayam goreng. Nah, ini sama, ada paru, ada kulit dan serundeng beserta sambal. Nah, ini rasanya dia lebih ke gurih dan asin ya. Itu ini kuat banget sih rasanya. Oke. Nah, ini yang terakhir nih. Terakhir nih. Yang menjadi king lah, raja king rajanya. Nah, di chicken spade. Nah, ini yang saya sebut dengan tadi ayam baceman. Nah, ini ayam baceman ini kita sebut kalau di menu itu dengan ayam bumbu hitam. Nah, ini ayam bacemannya bisa dilihat rasanya itu lebih ke manis dan gurih. Seperti kayak ayam baceman pada umumnya sih. Nah, ini yang menjadi pembeda nih. Nasi kulit di sampai dengan saat ini kan belum ada ayam baceman nih. Nah, ini kita keluarkan ayam baceman produk ini gitu. Sama seperti yang lain tadi, produk ini juga dilengkapi dengan garpu dan sendok. Oke. Nah, kalau memang tidak nanti langsung dimakan, Mas, ini jangan khawatir. Ini bisa kok bertahan sampai 3 sampai 4 jam, masih enak banget rasanya. Oh, oke. Nggak ada perubahan cita rasanya? Nggak ada. Dan kulitnya masih crispy, boleh dicoba sih. Oh, oke. Gitu. Ya, mungkin selain ini saya bisa jelaskan ini. Apa itu? Covernya itu kita bikin seperti temanya tadi poker. Jadi seperti kartu. Ya, seperti ini gitu. Oke, Mas Dimas, ini kita juga mau tahu deh, kenapa atau apa ciri khas dari chicken spade, atau kenapa sih kita harus merasakan chicken spade? Nah, kenapa? Karena di sini kita tawarkannya kepraktisannya ya, Mas ya. Pertama praktisannya, terus yang kedua rasanya ini sangat berbeda dengan yang lainnya. Untuk ayam baceman nggak pernah ada untuk yang di package dengan milenial seperti ini. Terus rasanya itu bener-bener apa ya? Nendang gitu loh, nggak tanggung-tanggung, kita nggak pelit bumbu sih. Mungkin nanti kita sambil coba gitu. Oke. Nah, terkait produksi dari chicken spade ini tuh biasa dilakukan seperti apa nih mekanismenya? Ya, biasanya kita ada ayam datang dengan kulit dan paru, kita olah, nanti kita distribusikan ke outlet-outlet kita. Jadi semua dalam keadaan fresh. Oh, oke. Dilakukan juga sama tim-tim berapa kalau boleh tahu tim yang terlibat dalam pembuatan chicken spade ini? 8 sampai 10 orang untuk tim produksinya sih. Cuma nanti kita bisa lihat untuk produksinya seperti apa gitu. Mungkin nanti kita lihatnya yang produk paling sering digemari teman-teman ya, customer, yaitu produk King. King ya? Iya. Kalau gitu gimana kalau kita ajak pemirsa kita untuk melihat langsung produksi dari chicken spade ini? Boleh. Ada di sebelah mana, Mas Dimas? Di sebelah situ nanti kita bisa lihat. Oke, ayo Mas Dimas. Kita langsung aja Mas Dimas. Jadi pemirsa nggak penasaran juga kan? Yuk Mas Ara, kita lihat.
Nah, ini ada Mbak Dwi nih sebagai kepala produksi di sini. Oh, kepala produksi. Ya, ini teman-teman lagi produksi juga untuk Queen, King, dan serundengnya. Mungkin bisa kita lihat sementara Lagi nih. proses masak semuanya. Iya. Oke, kasih tahu dong apa nih bumbu-bumbunya. Nah, kebetulan bumbu di sini kita juga dari rempah-rempah ya yang udah kita campurkan. Jadi kita rempah-rempah fresh, kita beli dari pasar. Terus nanti langsung kita olah, Mas. Langsung diolah ya. Langsung diolah, nanti kita sebar ke udah jadi kita sebar ke outlet-outlet. Gitu. Oke, ini yang serundengnya ya. Iya, betul. Ini yang serundeng, tapi serundeng goreng ya. Serundeng Ini nanti goreng. akan digoreng. Oke, kelapanya itu kelapa apa yang digunakan? Nah, mungkin nih Mbak Dwi nih sebagai kepala produksinya bisa Silakan Mbak, jelasin. Ayo Mbak. jelaskan ke pemirsa Mbak. Kalau kelapanya pakai kelapa serundeng, Pak. Mm-mm. Sebelum ini kan kita ngasih bumbu-bumbu, ada bumbu rempah. Rahasia, ciri khasnya si spade. Terus dari sini nanti si serundeng ini sampai matang, terus kita baru bisa sajiin ke konsumen. Oke. Dia nanti kan digoreng lagi sampai kering. Gitu. Ya, ada penggorengan lagi sampai kering banget. Jadi kayak serundeng yang renyah gitu. Oke, yang Jadi agak dia kering banget. Gitu benar-benar kan. kering ya. Oke, dan saya lihat dari tekniknya pun dari menyalakan api, apinya juga nggak terlalu besar ya? Iya, kita selalu main di api kecil karena tujuannya dia biar matang nyeresep terus sampai kan kalau serundeng itu basah ya biasanya si kelapa makin jatuh kan keluar minyak. Nah kita tuh menggunakan api kecil biar si minyaknya keluar jadi si kelapanya tuh bener-bener kering gitu. Oh. Nanti ketika digoreng lagi tuh bener renyah dapetnya, dapet renyahnya kasarnya gitu kan. Oke, tujuannya. Gitu. Oke, nah kemudian si mbak ini nih lagi apa nih proses apa ceritanya nih? Mbak ini lagi proses masak queen. Kita sebutnya Queen. queen di spare itu queen. Yang sebelah sini queen, terus ini juga ada menu andalan kita yang king. Oke. Kalau queen sebenarnya sama ayam coklat, kita nyebutnya ayam coklat. Dia bumbunya biasalah ada bumbu-bumbu rempah-rempah, rempah-rempah gitu kan. Terus ditumis sedikit langsung diolah. Oke. Itu langsung diolah, nanti digoreng sampai kering, masuk ke konsumen. Oke. Nah kemudian ini yang apa nih yang ciri khasnya ya? Iya, betul. Ini ciri khas kami nih. Ini Apa Mbak itu, Dwi. Mbak? Ini tuh kita sebutnya sih king, King. tapi sebenarnya ayam baceman. Ayam baceman. Kalau baceman itu kan kita seringnya tempe bacem itu agak manis ya. Betul. Nah ini kita bikin pelopornya ayamnya nih, ayamnya yang manis tapi nggak manis banget gitu. Nggak manis banget ya? Terus juga kita punya tekstur ayam yang lembut banget. Jadi Oke. dari di pencuciannya terus sampai kita olah bumbu, lagi-lagi kami pakai api kecil guna untuk si bumbunya tuh benar-benar ngeresap banget. Oke. Kalau api besar karena nggak akan meresap dia sampai dalam. Gitu. Jadi manis dan gurih ya. Manis sama gurih yang pelopor si chicken spade ini. Manis dan gurih ya. Iya. Oke. Mbak kan sebagai kepala produksi lah ya di sini ya. Kepala produksi ya benar Mas. Betul. Apa nih yang harus diperhatikan sama Mbak sama tim-tim agar produksi itu menghasilkan kualitas yang sempurna yang seperti diinginkan? Paling kalau dari aku nekenin ke semua tim, pertama kita harus bersih ya karena si ayamnya itu kan suka dapat supplier yang ini. Paling kebersihan sama ketika ngolah bumbu itu selalu harus dia pakai api kecil gitu. Yang aku selalu tekenin di situ sih kalau untuk ke tim. Bersih pencucian ayamnya, terus pengolahan si serundengnya. Pencucian ayamnya tuh nggak lemak-lemak tuh kita buangin. Oke. Suka kan terkadang banyak lemak namanya ayam ya. Betul. Kebersihan sama pengolahannya. Pengolahannya. Paling nambahin sedikit biasanya Boleh, juga Mas Dimas, kita gimana? langsung Mas. Jadi bahan-bahan ini kita ambil berkualitas juga. Oke. Yang berkualitas sudah kita pilihin, yang busuk-busuk dan yang jelek-jelek udah kita buangin, udah kita sortir dulu. Nah, nanti baru yang tadi Mbak Dwi info, jadi dibersihkan, diolah, dan rempah-rempah ini ya disatukan semuanya seperti itu. Jadi kita nggak ada nyimpen barang itu, soalnya rada-rada kadang busuk atau gimana nanti mempengaruhi rasa dari makanan tersebut. Oke. Nah kemudian dari Mas Dimas sendiri boleh siapa aja yang menjawab ya untuk dari SOP ke dari ruang produksi ini ya termasuk tim yang terlibat di sini apa biasa SOP yang Mas Dimas sama tim itu harus perhatikan jangan sampai terlewat ini.
Ya, biasanya di musim pandemik corona ini ya, seperti ini ya Mbak Dwi ya, kita bisa selalu terapkan, kita pakai masker, kita pakai sarung tangan. Nah, selain itu dari sisi pengolahannya, kita pastikan yang nggak boleh terhati itu adalah kebersihan sih nomor satu. Karena kalau kebersihan aja nggak beres, nanti sampai hasil pengolahannya pasti nggak bagus gitu. Kualitasnya pasti akan menurun. Gitu. Dan kita selalu perhatikan supplier kita ya, biasanya Mbak Dwi yang selalu memilihkan sekalian pembelian, jadi supplier yang sudah verified lah, seperti itu. Oke, nggak asal aja ya? Nggak asal sih, kita udah tunjuk dan cek. Oke, terkait bumbu yang ada di dalamnya, artinya maksudnya pelengkap bukan bumbu ya, itu seperti sambal ya. Nah, di suatu ketika itu harga cabai mungkin melonjak tinggi ya. Dan ini gimana mensiasati Mas Dimas dan tim untuk rasanya tetap pedas dengan situasi harga yang tidak kondusif seperti itu? Ya. Mungkin gini, untuk cabai yang harganya fluktuatif seperti Betul. ini, apalagi di saat ini udah mencapai 100 ribuan lebih ya. Betul. Nah, kita memang menghitung HPP-nya itu, jadi kita sudah menghitung HPP tertinggi si cabai tersebut. Jadi mau naik sampai sekian, kita punya plafon sekian, itu rasa tidak akan berubah sama sekali, kita nggak ngurangin sama sekali. Takarannya pun enggak gitu. Iya, gitu. Jadi kadang kan ada teman-teman yang mungkin kalau cabai naik atau harga naik karena memang HPP-nya mepet, production cost-nya mepet yang dihitung, jadi dia mengurangi kan. Nah, kalau di sini kita memang udah yang paling tinggi nih, kita udah prediksi sampai yang paling tinggi. Jadi harga cabai segini kita masih aman aja sih Masuknya. gitu. Oke, berarti memang tidak mempengaruhi kuantitas dan kualitas dari sambelnya ya? Betul, tidak ada sama sekali. Oke, nah terkait produksi ini biasa gimana nih? Dilakukan setiap hari dan jam berapa aja biasanya sama tim-tim di sini? Ya, ayo Mbak Dwi, tim Mbak Dwi, kepala produksinya. ya. Produksi kita latihan tiap hari. Iya. Terus jam kerjanya juga mereka dari jam 9 pagi. Terus sampai jam 8 tuh tim produksi udah selesai gitu. Oke. Setiap hari kita selalu ada pengolahan makanan gitu, selalu ada pengolahan masakan. Terus mereka bekerja, jam 8 mereka udah bisa istirahat. Oke. Oke, pemirsa Kisi-Kisi, setelah tadi kita dialih sama Mas Dimas ke dapur produksinya. Tadi sih kan nyium aromanya aja nih. Betul. Penasaran rasanya seperti apa sih? Yuk. Yang mana nih yang boleh dicicip? Wah, ini boleh semua dicicip sih Mas. Cuma yang andalan kita yang andalan. ini nih. Boleh. Untuk yang king. Nah, ini mungkin dicicip. Nah, ini udah komplit kita. Udah komplit ya pemirsa. Ini Betul. yang king nih pemirsa ya. King all in. Jadi all in. King all in. Jadi ini menu terlengkap kita. Oke, sebelum saya makan nih, detailnya nih pemirsa. Ada ayam bacemnya ya. Betul. Kemudian kulit, paru, paru, nasi disertai dengan serundeng dilengkapi dengan sambelnya. Ya. Nah, cuma kalau memang mau beli terpisah, ayamnya aja, kulitnya Oke. aja, parunya aja, serundengnya aja, sambalnya itu juga bisa kok. Bisa ya? Ya, ini kenapa selengkap ini karena ini memang kita sebut dengan all in seperti permainan poker. Oke. All in gitu semuanya. Saya sambil cicip nggak apa-apa ya? Betul, coba Mas dicicip. Oke. Pertama saya coba dari nasi plus serundeng ya. Ya. Boleh. Gimana nih Mas Albert, rasanya gimana? Nah dulu. Serundengnya tetap renyah ya? Betul. Sambelnya nih kayaknya, Wah, hati-hati nih Asik. sambelnya nih. kenapa mas? Hati-hati mas. Rada-rada meledak. Nah, kan? Sambil minum. Boleh. boleh. Lumayan ini ya, mungkin yang Mas Dimas
singgung juga, walaupun harga cabai Cabai. fluktuatif, Iya, rasa tetap nggak ada bedanya. Kita tetap berikan yang terbaik untuk konsumen. Nah ini dia nih ikonnya, ayam bacem. Yang bacem. Ayam bacem pemirsa. Ini kalau saya cicip, teksturnya empuk Betul. dan bumbunya itu walaupun terlihat di luar tapi meresap ke dalam ya. Iya, Oke. Satu lagi mas ya. betul. Ayamnya asik nih pemirsa nih. Ini menu andalan kita nih, si King. Ayam baceman atau ayam bumbu hitam. Oke pemirsa, kalau nunggu saya makan sate habis mungkin terlalu lama. Nanti kita lanjutkan mas ya. Betul. Oke, Mas Dimas, sekarang saya mau tanya nih terkait strategi marketing yang dilakukan sama Mas Dimas dan tim untuk produk chicken spade ini seperti apa sih yang dilakukan sampai dengan saat ini? Ya, kita strategi marketingnya itu kita lakukan banyak promo ya. Mungkin kita masih baru juga. Kita lakukan banyak promo di banyak platform, ojol-ojol sekitar lah. Di sini bisa dilihat juga ya. Nah, itu ada di Chicken Spade dan memang ada 2 platform yang baru kita sudah ikuti juga untuk dan seperti ini gitu. Nah, selanjutnya kita juga lakukan promosi di Instagram dan kita juga di TikTok. Jadi setiap hari kita update di Instagram dan TikTok. Jadi selain tadi ngikuti berbagai promo, strategi landing page, terus kita juga program O2O mas, jadi office to office untuk kantor-kantor. Maksudnya gimana tuh? Jadi untuk kantor yang mau pesan agak banyak, untuk meeting kita juga siap melayani. Karena kita ada di Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, kita ready lah, siap melayani semua acara lah gitu. Terus untuk tadi TikTok juga kita selalu update nih sekarang yang lagi digemari anak muda nih. Kita juga mengikuti zaman lah ya untuk strategi pemasarannya ini. Gitu. Terus untuk promo-promo kita juga ada banner di setiap platform-platform tersebut gitu. Jadi kita di homepage-nya itu udah ada kita Chicken Spade dan Chicken Spade itu sendiri gitu. Oke, saya lihat ini dari sisi marketing promonya ini benar-benar memanfaatkan sosial media ya, sampai TikTok pun juga ada tim tersendiri untuk mengelolanya. Betul. Dan juga sudah banyak artis-artis yang memang merasakan ini gitu. Juga bisa dilihat di Instagram kita @chicken.spade. Nah, itu banyak sekali artis-artis yang emang suka, dia awalnya emang suka karena memang rasanya itu beda dari yang lainnya gitu. Jadi kita juga posting-posting call ya. Key opinion leader tersebut gitu, terus banyak lah yang endorse kami juga banyak di sosial media. Oke, itu kan untuk Instagram tadi di chicken.spade. .spade. Nah, untuk di TikToknya sama ya? Sama untuk chicken.spade. Account di marketplace sama? Sama. Oke. Kalau untuk transportasi online itu namanya Chicken Spade. dengan space pasti. Iya, spasi. Kalau untuk menghubungi lebih lanjut nomor WhatsApp yang bisa dihubungi. Iya, bisa mungkin nanti ke 0813 ya, terlihat di sini ya 0813 di 8721 dan 2789. Oke, Mas Dimas, untuk pemesanan yang untuk order itu standby-nya kan misalnya kita ojol itu standby berapa dari jam berapa dan area mana aja yang ready? Oh iya, untuk kita berjualan di beberapa titik ya. Tadi yang saya sebutkan di Jakarta Selatan itu ada di Kebagusan, ada di Kalibata, ada di Kuningan, terus ada di Binus, Kemang, dan di Cilandak. Jadi kita berusaha mempenetrasi daerah-daerah yang memang potensial seperti itu. Oke, terkait harga seperti apa? Harga kita juga sudah bandingkan benchmark dengan kompetitor lainnya, yaitu nasi kulit. Nah, kita memang karena ini brand yang baru ya dibandingkan mereka, kita juga pengen masuk di nasi kulit. Kita sangat kompetitif. Harganya itu dimulai dari 15.000 sampai 33.000 gitu. Dan banyak banget diskon di situ yang kita tawarkan nih untuk customer itu sendiri. Oke. Nah, terkait diskon biasa ada promo atau kita memanfaatkan event-event tertentu untuk penjualan ya? Iya. Nah, gimana untuk Mas Dimas dan tim untuk membaca atau memanfaatkan peluang tersebut untuk produk ini? Ya, untuk promo kita biasanya selalu ikuti semua promo yang ada di ojol tersebut. Jadi promo berapapun kita pasti ikuti karena tujuannya memang kita
biar customer itu tahu dulu dan mencoba dulu. Kita mencoba mempenetrasi market terlebih dahulu. Nanti ketika sudah mereka merasakan dan memang, oh ternyata enak ya, nah mereka akan merepeat order. Biasanya sih seperti itu yang kita lakukan untuk strategi marketingnya seperti itu. Gitu. Oke. Nah untuk planning ya, sebagai seorang pengusaha ke depan itu apa sih yang diinginkan atau apa yang Iya. dalam jangka waktu dekat ya? Untuk planningnya kita akan mencoba mengeluarkan produk frozen food. Ini kan produk RTI ya, ready to eat, siap saji ya. Nanti kita akan mengeluarkan produk frozen food dan kita setelah itu juga nanti kita akan melakukan penjualan franchise nih untuk chicken spade tersendiri dan memperbanyak cabang-cabang kita gitu. Nah nanti untuk RTI-nya nanti di e-commerce juga ada. Nanti kita akan fokus jualannya ke ayam. Jadi produk frozen food kita akan pertama kita coba launching si ayam tersebut gitu. Nah, dan saya yakin kualitasnya kurang lebih sama. Oke, Mas Dimas, saya mengucapkan terima kasih sudah Ya. diizinkan berkunjung sini, main sampai mencicipi langsung nih dari Wah. produk chicken spade ikonnya ya. Siap. Semoga usahanya semakin lancar ya, sukses, berkembang terus, dan tim ini juga semakin jadi kekeluargaan intim banget di sini ya. Iya. Nah pemirsa Kis-Kis, demikian liputan saya bersama Mas Dimas, seorang pengusaha chicken spade. Semoga liputan ini menjadi inspirasi untuk kita semua. Akhir kata saya Arabet mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Saya lanjutin makan boleh? Boleh Mas, dihabiskan saja.